Oke, setelah kalian belajar di materi gelombang pada video sebelumnya, kali ini kita akan latihan soal ya. Di sini soal yang saya ambil itu dari gurumuda.net. Kalau kalian punya soal yang mau dibahas, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Insya Allah akan segera dibahas. Oke, nah soal yang pertama ini adalah ada gelombang transversal ya. Di sini diketahui bahwa gelombang tersebut itu merambat dengan kecepatan 30 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapakah frekuensi gelombang tersebut gitu. Jadi yang di sini yang diketahui apa saja? Yang diketahui itu adalah V-nya, kecepatannya 30 meter per sekon. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah frekuensinya, F-nya berapa gitu. Coba diingat-ingat atau dibuka lagi di buku catatannya, rumus apa sih yang bisa kita gunakan gitu. Ternyata rumus ini ya, V sama dengan lambda kali F gitu kan. Rumus yang menghubungkan untuk V sama F, terus kemudian di gelombang transversal ini. Nah, kalau kita ingin mencari frekuensi, berarti kita membutuhkan V dan membutuhkan lambda. Di sini udah jelas ya ada V-nya gitu, tapi lambdanya udah ada belum? Lambdanya belum ada, jadi kita harus cari dulu lambdanya. Ini ya lambda, kita harus cari dulu. Nah, gimana cara mencari lambda? Lihat ini ya, kalau cari lambda, kan kemarin sudah belajar tentang cara untuk menentukan ya berapa lambdanya gitu kan, dari gambar kan, dari grafik gelombang transversal. Nah, caranya gimana? Kalian bisa menggunakan rumus kayak gini. L dibagi N gitu. L itu apa? L itu yang ininya loh, panjangnya ini loh. Panjang ini. Tapi itu bukan panjang gelombang ya, itu panjangnya ini. Ini kita anggap sebagai L gitu. L. N itu adalah jumlah gelombangnya. Jadi nanti sepanjang ini, sepanjang L-nya ini, itu ada berapa gelombang sih yang terbentuk? Nah, itu gitu. Nah, L-nya kan udah ada tuh 7,5 meter. Karena satunya udah meter, nggak perlu diubah lagi ya. Langsung kita tulis aja 7,5. Oke. Setelah itu dibagi N. N itu adalah jumlah gelombang yang terbentuk sepanjang 7,5 meter ini tadi. Nah, ini kan startnya dari titik ini sampai titik ini. Kita hitung tuh berapa jumlah gelombang yang terbentuk. Nih ya, ingat ya, satu siklus gelombang itu satu bukit satu lembah. Berarti ini 1, terus 2, terus kelebihan segini. Ini berapa? Setengah ya. Berarti kan 2,5, ya kan? 2,5 gitu ya. Ingat ya tadi ya 1, terus ini 2,5 gitu, 2,5. Terus gimana? Biar menghilangkan komanya ya atas kali 10, bawah juga harus kali 10. Berarti kan jadinya 75 per 25 gitu. Nah, 75 dibagi 25 itu berapa? 3 meter. Jadi 3 meter ini maksudnya apa sih? Jadi 3 meter itu maksudnya adalah satu siklus gelombang ini. Dari sini sampai sini. Itu panjangnya itu adalah 3 meter gitu. Itu lambdanya. Nah, karena udah ketemu lambdanya, kita bisa dong nyari ini, nyari apa namanya frekuensinya. Langsung kita tuliskan saja ke rumusnya. Ini kan, kita substitusikan ke sini ya. V-nya 30, kita tulis 30 sama dengan lambdanya berapa tadi? 3. Terus kemudian frekuensinya dicari ya, kita tulis F gitu. Kalau kita mau nyari F, berarti 3 ini harus pindah dong. 3 ini kan kali ya, pindah ke ruas sebelah kiri jadi bagi. Berarti 30 dibagi 3 sama dengan F. Berarti F-nya berapa ini? 30 bagi 3 itu 10. Berarti F-nya itu adalah 10 Hz. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya nih. Ini ada gelombang transversal lagi ya. Seutas tali digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti pada gambar berikut. Berapakah cepat rambat gelombang? Nah, sekarang kita suruh mencari cepat rambat gelombang. V gitu. Nah, ingat ya rumusnya V itu adalah bisa lambda kali F, bisa juga V itu lambda per T. Bebas ya kita mau pakai yang mana. Yang penting kita tinggal mencari aja lambdanya berapa atau F-nya berapa, kemudian lambdanya berapa atau T-nya berapa gitu kita cari. Kita cari dulu ini kita pakai rumus ini aja ya. Kita cari dulu frekuensinya ini berapa gitu. Frekuensi. Nah, frekuensi itu rumusnya apa tadi kemarin? Coba dibuka dulu di bukunya. Atau diingat-ingat kembali, rumusnya frekuensi itu adalah N per T, gitu ya. Jumlah gelombang dibagi waktunya. Gitu. Nah, ini di garis ini,
atau di sumbu horizontal atau di sumbu X ini tuh menunjukkan waktu. Lihat nih, kan satuannya sekon, berarti ini menunjukkan waktu ya. Jadi waktunya itu misalkan dari sini sampai sini itu 0,25, terus dari awal sampai sini itu 0,5 dan seterusnya gitu ya. Kita bebas mengambil titik yang mana. Boleh ambil ini maupun ini gitu ya. Terserah kalian mau ambil yang mana gitu. Coba kita ambil ini aja ya. Kita ambil yang ini 0,5 ini. Nah, berarti waktunya kan 0,5 tuh. Kita udah memilih itu, kita udah menentukan itu. Kita tulis saja 0,5. 0,50 tuh sama aja 0,5 ya. Nah, N ini adalah jumlah gelombang. Jadi sepanjang ini tadi, dalam waktu 0,5 sekon, itu terbentuk berapa gelombang sih? Ya kita hitung dari awal ini, dari titik 0 ini, sampai 0,5 ini. Terbentuk berapa gelombang? Ternyata terbentuk satu gelombang. Ingat ya, satu gelombang, satu siklus gelombang, satu bukit, satu lembah, berarti kan satu. Berarti ini satu. 1 dibagi 0,5, 1 dibagi setengah itu berapa? Jawabannya adalah 2. Jadi frekuensinya adalah 2 Hz. Oke, ini kalau pakai titik ini ya, waktunya 0,5. Terus kalau kita mau pakai ini gimana? Bisa nggak gitu hasilnya sama nggak? Sama aja nanti hasilnya. Kita pakai 0,75 ya. Berarti F sama dengan N per T. T-nya kan kita pakai 0,75. Nah, berapa sih banyaknya gelombang yang terbentuk dari ini dalam waktu 0,75 sekon? Ternyata terbentuk 1, terus ini kelebihan setengah, berarti 1,5. 1,5 itu kan berapa? 1,5 gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Biar nggak koma-koma, ini harus kita kali 100, yang di bawah juga harus kali 100 gitu. Jadi sama ya atas bawah. 1,5 kali 100 itu adalah 150 per 0,75 kali 100 itu adalah 75. 150 bagi 75 berapa? 2 kan? 2 Hz. Sama aja ya. Sama aja, kalian mau ambil titik yang mana, ini pun juga sama. Titik 0,25 atau yang waktunya 0,25 pun juga sama gitu. Nah, udah ketemu frekuensi nih sekarang. Sekarang tugas kita tinggal mencari ini, lambdanya. Nah, cari lambdanya gimana? Ingat ya, yang tadi lambda itu adalah L per N. Ya kan? L-nya yang mana? L-nya ini. 2 meter. Ini kan 2,0 ya. Ini L-nya gitu. Oke, kita tulis. L-nya adalah 2. Nah, berapa banyak gelombang sih di sepanjang 2 meter ini? Nah, ternyata di sini nih. Ambilnya ternyata dari puncak. Dari puncak ke puncak. Ya udah, tinggal kita hitung aja dong. Berapa jumlah gelombangnya ini. Nah, kalau satu bukit kayak gini tuh setengah. Berarti kalau segininya, separohnya ini berarti kan seperempat ya. Ini seperempat. Terus ini sampai sini berapa? Setengah. Terus dari sini sampai sini itu berapa? Seperempat. Seperempat tambah seperempat setengah. Terus kemudian tambah setengah, itu kan 1. Berarti jumlah gelombangnya antara sepanjang ini, sepanjang 2 meter ini adalah 1 gitu. 2 dibagi 1, 2. 2 apa? Satuannya lambda itu, meter ya. Karena ini tadi kan satuannya meter. Oke, F-nya sudah ketemu, lambdanya udah ketemu, tinggal nyari ini, cepat rambat gelombangnya, lambda kali F. Lambdanya 2, frekuensinya juga 2. 2 kali 2, 4. Satuannya apa? Meter per sekon. Jawabannya yang D.